aklamasi kami. Tahun 1817, Belanda baru saja kembali menguasai Maluku dari tangan Inggris. Namun, harapan untuk damai segera berubah menjadi mimpi buruk. Dikarenakan dari tanah Saparua, muncul seorang sosok pahlawan yang tergentar dan memiliki semangat juang yang tinggi, yang bernama Kapitan Patimura. Di bawah komandonya, rakyat Maluku bangkit melawan penindasan. Benteng Dierste diserbu, Presiden Belanda tewas, dan Maluku bergetar oleh semangat perlawanan. Ini bukan sekadar pemberontakan. Ini adalah perjuangan rakyat yang ingin mempertahankan haknya dan sikap arogan dan kesewenangan pihak Belanda yang sangat merugikan rakyat Maluku. Patimura menyandang nama Thomas Matulesi saat dilahirkan pada 8 Juni tahun 1783 di Haria, Pulau Saparua, Maluku. Patimura tumbuh ketika Kepulauan Maluku mengalami masa peralihan penguasaan dari Belanda ke Inggris sejak tahun ke-1798. Kala Inggris mulai berkuasa, Thomas Matulesi alias Patimura Muda masuk dinas militer. Korps Ambon bentukan negeri Britania Raya itu hingga mencapai pangkat sersan. Tanggal 13 Agustus tahun 1814, Inggris dan Belanda menyepakati Traktat London. Salah satu poin penting yang menjadi hasilnya adalah bahwa Inggris harus mengembalikan wilayah di Nusantara yang semula merupakan hak milik Belanda, termasuk Kepulauan Maluku. Bali berada di bawah cengkraman Belanda, menimbulkan petaka bagi rakyat Maluku. Belanda memberlakukan kebijakan yang sangat merugikan rakyat, termasuk monopoli perdagangan rempah-rempah, menetapkan pajak tanah yang tinggi, memindahkan penduduk untuk dijadikan pekerja paksa. Situasi ini tak pelak membuat rakyat Maluku semakin sengsara dan miskin. Tak hanya berbagai kebijakan, sikap para petinggi Belanda juga amat tak terpuji. Mereka bertindak kasar dan culas terhadap rakyat. Belanda juga melanggar pasal 11 dalam Traktat London yang memuat ketentuan bahwa seiring berakhirnya masa pemerintahan Inggris di Maluku, maka Korps Ambon seharusnya dibubarkan dan para anggotanya dibebaskan untuk memilih akan masuk dinas militer bentukan Belanda atau keluar. Akan tetapi, yang terjadi kemudian adalah Belanda memaksakan kehendaknya dengan tetap mempekerjakan para tentara ex-Korps Ambon. Inilah yang membuat Patimura memutuskan untuk melawan karena sudah tidak tahan lagi melihat penderitaan rakyat Maluku bawah penindasan pihak Belanda. Setelah diresmikan sebagai pemimpin rakyat Maluku, Patimura segera menyusun siasat untuk menyerang pos-pos Belanda. Dalam perjuangan ini, ia didukung tokoh-tokoh pejuang Maluku lainnya, termasuk Antoni Ribot, Pierre Kesawi, Said Parintah dan Paulus Tiahahu, beserta putrinya, Christina Marta Tiahahu. Operasi penyerangan pun dimulai. Pasukan Patimura berhasil merebut benteng Dierste, menewaskan Presiden Johannes Rudolf van den Berg beserta 19 orang prajurit Belanda. Dikisahkan pasukan Belanda yang berkekuatan 200 tentara menyerbu pada 20 Mei tahun 1817, namun luluh lantak dan hanya tersisa 30 orang yang selamat. Belanda yang semakin terdesak lantas berpikir keras menemukan cara untuk menghentikan sepak terjang Patimura yang kian menakutkan. Akhirnya Belanda menggunakan siasat divide et impera alias politik pecah belah. Hasilnya berkat siasat tersebut Belanda mendapat informasi dari Pati Akon dan Domingus Thomas Tuanakota
Strategi pasukan Patimura pun diketahui. Perlawanan rakyat Maluku di beberapa tempat dapat dipatahkan. Bahkan, benteng Derstede, Bali direbut Belanda. Atas informasi dari orang dalam itu pula, Belanda akhirnya bisa menangkap Patimura saat itu sedang berada di Sirisori, Maluku Tengah. Pada 11 November tahun 1817, Belanda pun menawarkan kerjasama kepada Patimura, namun selalu ditolak mentah-mentah. Tak ada pilihan lain, Belanda pun menjatuhkan hukuman mati. Akhirnya, pada 16 Desember tahun 1817, Patimura bersama Anthony Ribot, Latu Mahina dan Said Parintah dihukum gantung di depan benteng Neo Victoria, kota Ambon.